Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya Aldi Ramadan Putra Satria. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi. Yang kedua adalah sejarah rumpun ilmu informatika. Yang ketiga adalah belajar apa aja sih yang ada di sistem informasi. Yang keempat adalah perbedaan dan keunggulan sistem informasi. Yang kelima, prospek kerja di sistem informasi. Dan yang terakhir adalah mengapa masuk di sistem informasi IT Telkom Surabaya. Oke, yang pertama adalah definisi sistem informasi. Jadi, apa itu definisi sistem informasi? Definisi sistem sendiri artinya sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, elemen sistem terdiri dari goal, input, proses, output, control, feedback, boundary, dan environment. Oke, yang pertama adalah input. Input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Yang kedua adalah proses, yaitu bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran. Yang ketiga adalah output. Output merupakan hasil dari pemrosesan. Yang keempat adalah kontrol. Kontrol adalah menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplik keluaran. Yang kelima adalah feedback, mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya yang keenam adalah goal. Goal berfungsi sebagai pengarah sistem. Yang ketujuh adalah boundary, yaitu pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem. Yang terakhir adalah environment, yaitu segala sesuatu yang berada di luar sistem. Oke, selanjutnya adalah definisi informasi. Definisi informasi adalah pesan atau ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Nah, selanjutnya adalah definisi sistem informasi. Apa itu definisi sistem informasi? Yaitu adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, sejarah rumpun ilmu informatika. Setiap bidang keilmuan memiliki perbedaan dan konsentrasinya masing-masing. Perbedaan antara satu bidang keilmuan dengan bidang lainnya berdasarkan CC 2005 dibagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama adalah arsitektur dan perangkat keras komputer. Yang kedua adalah sistem infrastruktur. Yang ketiga adalah teknologi dan rekayasa perangkat lunak. Yang keempat adalah teknologi aplikasi, dan yang terakhir adalah sistem informasi dan manajemen organisasi. Oke, sejarah rumpun ilmu informatika, perbedaan dari kelima bidang keilmuan tersebut adalah pada domain bidang keilmuan dan fokus pengembangannya. Perbedaan antara setiap domain bidang keilmuan tersebut berdasarkan fokus keilmuan dan pengembangannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada CE atau Computer Engineering, yaitu teknik komputer atau sistem komputer atau teknik informatika. Teknik komputer berfokus pada arsitektur dan perangkat keras komputer serta sistem infrastruktur dengan sebagian lainnya berfokus pada pengembangan teknologi dan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua adalah Computer Science atau CS. Ilmu komputer atau informatika, ilmu komputer berfokus pada sistem infrastruktur
rekayasa perangkat lunak, dan teknologi aplikasi. Sementara fokus pengembangan keilmuan bersifat teoritis yang seluruhnya mencakup teori, prinsip-prinsip, dan inovasi. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu Software Engineering atau SE, rekayasa perangkat lunak. Domain keilmuan rekayasa perangkat lunak hampir sama dengan keilmuan ilmu komputer, yaitu berfokus pada sistem infrastruktur, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi aplikasi. Namun, fokus pengembangan keilmuan bersifat lebih cenderung aplikatif daripada teoritis. Yang keempat, ada Information Technology atau IT. Domain keilmuan teknologi informasi berfokus pada sistem informasi dan manajemen organisasi, teknologi aplikasi, rekayasa perangkat lunak dengan sebagian kecil berfokus pada sistem infrastruktur. Sementara itu, fokus pengembangannya seluruhnya bersifat aplikatif yang seluruhnya mencakup pengembangan aplikasi, implementasi, dan konfigurasi. Yang terakhir adalah yang kelima, Information System atau IS. Sistem informasi berfokus pada sistem informasi dan manajemen organisasi, dan teknologi aplikasi dengan sebagian kecil berfokus pada rekayasa perangkat lunak. Sementara itu, fokus pengembangan keilmuan bersifat lebih cenderung aplikatif daripada teoritis. Oke, selanjutnya kita akan membahas belajar apa saja sih di sistem informasi. Oke, yang pertama adalah kalkulus. Yang kedua adalah matematika diskrit. Yang keempat, konsep teknologi. Yang kelima adalah bahasa Inggris. Yang keenam, bahasa Indonesia. Yang ketujuh adalah pengenalan sistem informasi. Selanjutnya ada algoritma dan pemrograman. Selanjutnya adalah sistem operasi komputer. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dan keunggulan sistem informasi dengan prodi lain. Mari. Perbedaan sistem informasi dengan prodi lain yaitu sistem informasi menggabungkan teknologi, orang, dan proses yang terlibat dengan informasi. Mempelajari berbagai konsep teori dan strategi penerapan sistem informasi dalam organisasi, terutama dalam kaitannya dengan proses penciptaan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan data atau informasi atau knowledge di seluruh tataran dan ruang lingkup organisasi. Selanjutnya adalah keunggulan sistem informasi dengan prodi lain. Di sistem informasi tidak hanya belajar tentang pemrograman, tetapi kita bisa belajar proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Contohnya, di sistem informasi akan menjadi jembatan antara programmer dengan manajemen dalam merancang sistem dan menganalisa kebutuhan sistem, manajemen, dan diterjemahkan menjadi user requirement dan diserahkan kepada programmer untuk membangun sistem tersebut. Lulusan sistem informasi memiliki jabatan lebih tinggi dari jurusan teknik informasi, yaitu Chief Information Office atau CIO. Oke, selanjutnya kita akan membahas prospek kerja sistem informasi. Di sistem informasi banyak sekali pilihan lapangan pekerjaan, yaitu adalah Information System Manager, Project Manager, System Analyst, Business Analyst, E-commerce System Developer, Programmer, dan masih banyak lagi. Jadi, kita tidak perlu khawatir karena sistem informasi adalah pilihan tepat buat kalian untuk mendaftar dan ingin bekerja di salah satu pekerjaan tersebut. Nah, yang terakhir adalah mengapa sih kita harus memilih sistem informasi di ITTS? Karena ITTS adalah kampus yang cocok untuk para milenial untuk mendalami program studi yang diinginkan. Jadi seperti itulah kurang lebih sedikit gambaran tentang program studi sistem informasi yang ada di dunia maupun ITTS. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videoku sampai akhir. Salam Siplo semuanya.